أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan wa akhwat rahimani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Matan al-Ajurumiyah li Syekh Muhammad bin Daud As-Sinhaji wal Masyhur Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala. Kita sudah masuk di pembahasan al-i'rab. Ya, kita sudah masuk di pembahasan al-i'rab. Pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas definisi dan ta'rif al-i'rab. Ya, begitu pula aqsamul i'rab. Ya, pembagian al-i'rab sudah kita sebutkan bahwasanya pembagiannya ada 4. Rafa, nasab, khafad dan jazm. Ya, rafa, nasab, khafad dan jazm. Nah, yang baru kita bahas di pertemuan terakhir yakni tentang rafa. Ya, tentang rafa. Sudah kita sebutkan bahwasanya rafa itu memiliki 4 tanda. Pada rafa itu ada 4 tanda. Ya, makanya kemarin kita sebutkan apa pengertian rafa? Ya, perubahan khusus. Rafa itu perubahan khusus, taghyirun makhsus, perubahan yang khusus yang ditandai dengan dhamma. Perubahan khusus yang tandanya itu dhamma atau tanda lain yang menggantikan dari dhamma. Ya, perubahan atau tanda khusus yang tandanya itu dhamma atau yang menggantikan dari dhamma. Di sini sudah kita sebutkan rafa ada 4 tanda. Dhamma, waw, alif dan nun. Tanda asal dari rafa yaitu dhamma. Tanda asal dari rafa itu dhamma. Adapun 3 tanda yang lainnya itu tanda fara', tanda cabangnya, yakni waw, alif dan nun. Ya, waw, alif dan nun. Ini tanda fara' dari rafa. Di total semuanya rafa memiliki 4 tanda. Tanda pokok dan tanda cabang. Tanda pokoknya yaitu dhamma, tanda cabangnya yaitu waw, alif dan nun. Ya. Kemudian yang terakhir kemarin kita bahas, dhamma itu menjadi tanda rafa pada 4 tempat. Jadi setiap tanda-tanda dari rafa tersebut ada tempatnya masing-masing. Ya, ada tempatnya masing-masing. Ya, yang terakhir kita sebutkan kemarin, dhamma itu menjadi tanda rafa pada 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung sesuatu apapun di akhirnya. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tanda rafa yang berikutnya. Yakni apa? Al-waw. Ya, al-waw. Ya. Nah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa amma al-wawu fatakunu alamatan liraf'i fi mawdi'ain. Ya, wa amma al-wawu fatakunu alamatan liraf'i fi mawdi'ain. Dan adapun waw itu menjadi tanda rafa pada 2 tempat. Ya, dan adapun waw itu menjadi tanda rafa pada dua tempat. Ya. Apa saja itu? Yang pertama yaitu fi jam'il mudzakkaris salim. Yang pertama yaitu pada jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Dan yang kedua fil asma'il khamsah, pada asmaul khamsah. Wahia
dan asmaul khamsah itu yaitu abuka, akhuka, wahamuka, wafuka, wadhumalin. Ya. Nah, jadi waw ini tanda yang kedua dari rofa. Waw. Yang pertama dhamma, yang kedua waw. Waw menjadi tanda rofa itu pada dua tempat. Tempat yang pertama yaitu pada jamak mudzakkar salim. Tempat yang kedua yaitu pada asmaul khamsah. Ya, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Ya. 6. Jamak sudah kita sebutkan ada 3. Ada jamak taksir, ada jamak muannas salim, ada jamak mudzakkar salim. Jamak taksir, jamak muannas salim dengan jamak mudzakkar salim. Ya, kalau yang kemarin jamak taksir itu menjadi tanda rofa. Dhamma menjadi tanda rofa, diantaranya itu pada jamak taksir dan jamak muannas salim. Nah, sekarang jamak mudzakkar salim, ya, itu tanda rofanya dengan waw. Ya, ini waw menjadi tanda rofa pada jamak mudzakkar salim. Ya. Yang mudzakkar salim yaitu madalla ala aksar minasnain bi ziyarati wawin wa nunin aw ya'in wa nun ala akhirih. Yang mudzakkar salim itu kata yang menunjukkan kepada bentuk jamak lebih dari 2. Ya, dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Ya. Contohnya Nah, jadi sekarang kita bahas masih pada pembahasan rofa ya. Masih pada pembahasan rofa. Rofa itu ada 4 tanda. Dhamma, waw, alif dan nun. Untuk dhamma sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Sekarang apa? Waw. Sekarang kita bahas al-waw. Ya, sekarang kita bahas ini waw. Waw menjadi tanda rofa sebagaimana tadi yang disebutkan musannif pada 2 tempat. Ya. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim ini yang pertama. Ya. Jam'ul mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Kata yang jamak lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian mudzakkar salim itu dia jamak ya dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Contohnya kata ja'al al-muslimuna. Ya, ja'al muslimuna.
telah datang muslimun, orang-orang muslim. Ya. Al-muslimuna di sini kata yang rofa. Posisinya rofa. Kenapa rofa? Ada amil depannya, ja'a. Ja'a ini merupakan amil yang menjadikan kata setelahnya menjadi rofa. Berarti al-muslimuna di sini rofa. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya waw. Waw ini merupakan tanda rofa dari kata al-muslimuna. Dia rofa tandanya dengan waw. Kenapa rofanya dengan waw? Karena dia adalah kata jamak mudzakkar salim. Jadi seperti itu ya. Ja al-muslimuna ini rofa. Ya, kalau kita i'rab al-muslimuna ya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhamma. Jadi kalau kita i'rab seperti itu ya. Nah, di sini kita ulang al-muslimuna tadi posisinya rofa karena ada amil. Mana amilnya? Ja'a yang menjadikan al-muslimuna rofa. Tanda rofanya apa? Wow. Ya, tanda rofanya wow. Kalau kemarin ja'a rojulun, tanda rofanya rojulun dhamma. Kenapa tanda rofanya dengan dhamma? Karena dia isim mufrad. Ja'a rijalun ya rofa, kata yang rofa tanda rofanya dengan dhamma. Kenapa tanda rofanya dengan dhamma? Karena dia jamak taksir. Nah, kalau ini ja'al muslimuna, al-muslimuna rofa, tanda rofanya waw. Kenapa rofanya dengan waw? Karena dia merupakan jamak mudzakkar salim. Jadi setiap kata itu tanda rofanya berbeda. Antara rofanya isim mufrad dengan jamak mudzakkar salim itu berbeda. Ya, begitu pun nanti rofanya jamak mudzakkar salim berbeda dengan rofanya isim musanna. Ya, kalau di sini karena dia jamak mudzakkar salim maka tanda rofanya dengan waw. Jelas sampai sini ya? Nah, ini yang pertama. Ya, ini kata yang rofa dengan waw, yaitu jamak mudzakkar salim. Yang kedua, tempat yang kedua yang rofanya dengan waw yaitu apa? Al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsatu. Ya, al-asma'ul khamsah ini tempat yang kedua. Ya, kata yang kedua yang rofanya itu dengan waw. Ya, yang rofanya dengan waw. Ya, yaitu pada al-asma'ul khamsah. Apa itu al-asma'ul khamsah? Sebagaimana tadi disebutkan musannif, yaitu abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Ya, dinamakan al-asmaul khamsah ya karena itu isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5, yakni isimnya ada 5. Ya. Abuka yang pertama, akhuka yang kedua, hamuka yang ketiga, fuka yang keempat, dzu malin yang ke-5. Jadilah isim-isim yang 5. Jelas sampai sini ya? Asmaul khamsah ini rafa'nya itu juga dengan waw sebagaimana jamak mudzakkar salim. Contohnya jaa abuka, jaa abuka, jaa abuka, telah datang bapakmu. Ya, telah datang bapakmu. Kata abuka di sini posisinya apa?
rofa. Posisinya rofa. Kenapa? Amilnya ini ja'a depannya. Amil ja'a menjadikan abuka menjadi rofa. Tanda rofanya apa? Al-waw. Mana wawunya? Ya ini ya. Sama tadi seperti al-muslimuna. Waw juga. Ya. Kenapa tanda rofanya dengan waw? Kenapa bukan dengan dhamma? Karena dia adalah asmaul khamsah. Jelas sampai sini ya? Nah, jadi ja abuka ini kata yang rofa. Karena amilnya depannya sini menjadikan dia rofa. Ya. Tandanya apa? Waw. Kenapa tanda rofanya dengan waw bukan dengan alif, bukan dengan dhamma, bukan dengan nun? Karena dia asmaul khamsah. Jelas sampai sini ya? Ya. Nah, jadi ini dua tempat kata yang rofanya itu dengan waw, yaitu jamak mudzakkar salim yang pertama, dan yang kedua yaitu asmaul khamsah, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Nah, selesai dari tanda yang kedua dari rofa. Ya, tanda yang kedua dari rofa. Sekarang kita masuk ke tanda yang ketiga dari rofa. Apa itu? Yaitu alif. Ya, alif. Qala al-musannif rahimahullah, wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Ya, wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Dan adapun alif, ya, itu dia menjadi tanda rafa pada tasniyatil asma, yaitu pada isim musanna. Ya, khassah, khusus. Ya, ini tidak ada tempat yang lain. Cuma isim musanna saja. Ya. Kata yang rafa'nya dengan alif itu hanya pada isim musanna, khusus. Enggak ada yang lain. Ya. Apa itu isim musanna? Ya, isim musanna yaitu kata yang menunjukkan kepada bentuk dua. Ya, dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Contohnya kata kitabun. Kata kitabun ini masuk dalam pembahasan isim mufrad. Ketika dia di i'rab, dia rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Ya. Ketika diubah ke bentuk musanna, kata kitabun diubah ke bentuk musanna, maka menjadi kitabani. Ya, menjadi kitabani. Kitabun satu kitab, kitabani dua kitab. Ya, dua kitab. Jadi berbentuk dua. Ya. Maka contohnya berarti ini selesai ya. Ini selesai. Yang ketiga yaitu al-alif. Ya, alif ini hanya satu tanda. Rafa, alif menjadi tanda rafa. Ya, ini hanya pada satu tempat. Hanya pada satu tempat, yaitu apa? Al-ismul musanna. Ya. Al-ismul musanna ya. Ismul musanna. Isim musanna khassah. Ya, maka penulis tambahkan
khosoh karena cuman isim musanna saja, nggak ada tanda yang lain. Ya, kalau doma ada empat tempat. Ya, kalau waw 2 tempat. Kalau alif cuman 1 tempat, yaitu isim musanna. Contohnya jaa ja'al muslimani. Ja'a muslimani. Telah datang 2 orang muslim. Ya, telah datang 2 orang muslim. Nah, di sini muslimani ya kata yang rofa. Ini yang menjadikan dia rofa, amil. Ya, katanya rofa. Tanda rofanya apa? Al alif. Mana alifnya? Ini. Nah, alif ini tanda rofa dari kata musliman. Kenapa tanda rofanya dengan alif? Kenapa bukan dengan doma? Kenapa bukan dengan waw? Karena dia isim musanna. Jelas ya? Karena dia isim musanna. Nah, kita ulang. Ja'a muslimani. Muslimani ini kata yang marfu'. Kata yang rofa. Kata yang dirofa marfu'. Tanda rofanya wala maturof'ihi al alifu. Alif. Ini alifnya. Niyabah ani dhamma, pengganti dari dhamma. Kenapa tanda rofanya dengan alif? Karena li'annahu ismul musanna. Karena dia adalah isim musanna. Jelas ya? Nah, ini alamat yang ketiga, yakni alif. Sekarang kita masuk ke alamat yang keempat. Kan sudah kita sebutkan rofa itu ada 4 tanda. Dhamma, alif, dhamma, waw, alif dan nun. Sekarang tempat yang terakhir atau alamat yang terakhir. Wa amma nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari' idza ittasala bihi domiru tasniyatin au domiru jam'in au domirul muannatsatil mukhatabah. Ya. Dan adapun nun itu menjadi tanda rafa pada fi'il mudhari apabila bersambung dengan yang pertama domir tasniyah atau dia bersambung dengan domir jamak atau dia bersambung dengan domir muannatsatil mukhatabah. Ya. Kita ulang. Dan adapun nun itu menjadi tanda rafa, ini tanda yang terakhir ya. Doma, waw, alif sudah kita bahas 3 tanda yang pertama. Nah, ini tanda yang terakhir nun. Kan rafa memiliki 4 tanda. Doma, waw, alif dan nun. 3 tanda yang pertama sudah kita bahas. Sekarang tanda yang terakhir ini nun. Nun ini menjadi tanda rafa, fatakunu alamatan lirraf'i, dia menjadi tanda rafa. Ya. Fil fi'lil mudhari. Pada fi'il mudhari. Ya, garis bawahi. Nun menjadi tanda untuk rafa pada fi'il mudhari. Ya, pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bermacam-macam. Ada fi'il mudhari yang namanya sahihul akhir. Ada fi'il mudhari yang namanya mu'tal akhir. Ada fi'il mudhari yang namanya af'alul khamsah. Ya. Fil fi'lil mudhari idza ittasala bihi. Ya. Yaitu pada fi'il mudhari jika fi'il mudhari tersebut
bersambung dengan domir tasniyah. Yang pertama domir tasniyah, domir isnain. Atau bersambung dengan domir jamak. Atau bersambung dengan domir muannas mukhatabah. Lihat contohnya. Fi'il mudhari yang bersambung dengan domir tasniyah. Ini yang ketiga ya. Yang keempat ya. Yang keempat yakni nun. Ya. Yaitu pada fi'il mudhari yang pertama jika dia bersambung dengan yang pertama domir tasniyah. Domiru tasniyatin. Domir tasniyah. Ya. Contohnya apa? Yaktubani. Ya, contohnya yaktubani. Yaktubani ini merupakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang apa? Yang bersambung dengan domir tasniyah. Domir tasniyah itu domir yang menunjukkan bentuk dua. Apa mana yaktubani? Ya, mereka berdua ya sedang menulis. Mereka berdua sedang menulis. Kenapa kita artikan mereka berdua di sini? Karena di sini ada domir tasniyahnya. Nah, domir tasniyah ini menunjukkan pelaku dua orang. Ya, makanya dinamakan domir tasniyah. Mana domir tasniyahnya ini? Nah, ini domir tasniyah untuk menunjukkan dua orang. Ya, ketika fi'il mudhari bersambung dengan domir tasniyah maka tanda rafa'nya dengan nun. Ya, maka yaktubani ini kata yang rofa, kata yang marfu, kata yang dirofa. Ya, kenapa dia dirofa? Karena kosong dari penasab dan penjazm. Ya, kosong. Coba di sini. Nyalakan sini. Nyalakan ke sini, kipas ke sini. Ini ribut soalnya. Oke. Jadi yaktubani ini fi'il mudhari yang dia ini apa? Marfu' atau dikenai rofa, kata yang rofa. Kenapa dia rofa? Karena tidak ada penasab, tidak ada penjazm di depannya. Ketika fi'il mudhari kosong dari penasab dan penjazm, maka keadaannya rofa. Jelas ya? Apa tanda rafa'nya? Nun. Mana nunnya ini? Nun ini merupakan tanda rafa dari fi'il yaktubani. Ya, yaktubani. Kenapa tanda rafa'nya dengan nun? Karena dia fi'il mudhari yang bersambung dengan domir tasniyah. Ya, karena domirnya fi'ilnya bersambung dengan domir tasniyah. Ini domir tasniyahnya ini. Makanya dia rafa'nya dengan nun. Mana nunnya? Ini nunnya. Kita ulang. Yaktubani ini marfu. Kata yang rafa. Ya, kata yang rafa. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya nun. Mana nunnya? Ini nunnya. Yaktubani. Nunnya ini. Kenapa dia rafa dengan nun? Kenapa bukan dengan dhamma? Kenapa bukan dengan waw? Kenapa bukan dengan alif? Karena ini fi'il mudhari yang bersambung dengan domir tasniyah. Dengan domir tasniyah. Mana domir tasniyahnya? Ini. Yaktubani. Alif ini. Domir tasniyahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia bersambung dengan domir jamak. Ya, ketika
fi'il mudhari'nya bersambung dengan domir jama'. Ketika fi'il mudhari'nya bersambung dengan domir jama'. Ya, ketika dia bersambung dengan domir jama'. Contohnya yaktubuna. Yaktubuna. Yaktubuna ini merupakan fi'il mudhari yang bersambung dengan domir jama'. Mana domir jamaknya? Ini waw. Namanya waw jama'. Ya, waw jama'. Ya. Menunjukkan makna jama'. Yaktubuna maknanya mereka laki-laki sedang menulis. Mereka laki-laki sedang menulis. Kenapa kita artikan mereka? Karena di sini domirnya jama'. Domirnya waw jama'ah menunjukkan banyak orang, ya, banyak pelakunya. Dan mereka sedang menulis. Ya, jadi ini fi'il mudhari yang bersambung dengan domir jama'. Ya. Perhatikan di sini. Kita i'rab yaktubuna ini merupakan kata yang fi'il mudhari yang marfu'. Yang rafa'. Fi'il mudhari yang rafa'. Tanda rafa'nya yaitu apa? Nun. Mana nunnya? Nih. Yaktubuna. Nunnya ini. Ya. Dia rafa', tanda rafa'nya nun. Kenapa rafa'nya dengan nun? Kenapa bukan dengan dhamma? Kenapa bukan dengan alif? Kenapa bukan dengan waw? Karena dia fi'il mudhari yang bersambung dengan domir jama'. Ya, karena dia fi'il mudhari yang bersambung dengan domir jama'. Sebagaimana yang disebutkan oleh musannif. Jelas sampai sini? Jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga, yaitu bersambung dengan domir muannatsatil mukhatabah. Ya, domirul muannatsatil mukhatabah. Domirul muannatsatil mukhatabah. Ya. Ya, ini bagian yang terakhir dari kata yang rafa dengan nun, atau kata yang rafa tandanya itu nun, pengganti dari dhamma. Ya, ini pada fi'il mudhari yang bersambung dengan domir muannas yang mukhatabah. Ya, domir muannas yang mukhatabah. Contohnya apa? Taktubina ini diantara contoh dari fi'il mudhari yang bersambung dengan domir muannas mukhatabah. Ya. Mana domirnya? Ini domirnya. Ya, ini. Ya, ini merupakan domir muannas mukhatabah yang disebutkan oleh musannif di dalam matan. Domir ini merupakan domir muannas mukhatabah. Ya, taktubina. Nah, taktubina ini merupakan kata yang marfu.
Apa tanda rafa'nya? Kata yang marfu rafa. Kata yang rafa. Taktubina ini marfu'un. Kata yang rafa. Apa tanda rafa'nya? Nun. Mana nunnya? Ini nunnya ini. Taktubina. Nun ini. Tanda rafa'nya nun. Taktubina. Nah itu merupakan tanda rafa'nya. Kenapa dia rafa'nya dengan nun? Kenapa rafa'nya bukan dengan doma, bukan dengan waw, bukan dengan alif? Karena dia merupakan fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir al-muannatsatil mukhatabah. Ya, dia merupakan fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir muannas mukhatabah. Jadi sampai sini ya, kawan? Nah, jadi ini tiga kata, tiga bentuk dari fi'il mudhari yang tanda rafa'nya dengan nun. Ya, ini pada fi'il mudhari yang bersambung dengan yattasalu bihi dhamir tasniyah, fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah atau dhamir isnain, dhamir musanna, atau bersambung dengan dhamir jama'. Mau kesini sedikit. Ini bersin lah. Atau bersambung dengan dhamir jama' yang kedua, atau fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir muannas mukhatabah. Ya. Ketika fi'il mudhari bersambung dengan dhamir tasniyah, sebenarnya kita contohkan yaktubani. Atau ketika fi'il mudhari bersambung dengan dhamir jama', sebagaimana tadi kita contohkan yaktubuna. Atau ketika fi'il mudhari bersambung dengan dhamir muannas mukhatabah, contohnya yaktubina, taktubina. Ya. Maka tanda rafa dari fi'il mudhari tersebut adalah dengan nun. Ya, adalah dengan nun. Pengganti dari dhamma. Karena dhamma tanda aslinya ya. Nah, istilah gampangnya, istilah mudahnya, ya, istilah simpelnya yaitu apa? Fi'il mudhari yang tanda rafa'nya dengan nun itu pada fi'il mudhari af'alul khamsah. Ya, al-af'alul khamsah. Ya. Al-af'alul khamsatu. Af'alul khamsah ini yang istilah beliau pakai istilah apa? Bersambung dengan dhamir tasniyah, bersambung dengan dhamir jama', dhamir muannas mukhatabah. Itu maksudnya itu af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu yaktubuna, taktubuna, yaktubani, taktubina. Ada 5. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Contoh wazan af'alul khamsah, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ketika fi'il mengikuti 5 wazan ini, af'alul khamsah, maka i'rabnya itu dengan nun. I'rabnya itu tanda rafa'nya itu dengan nun. Kenapa ana menjelaskan seperti tadi, yang bersambung dengan dhamir tasniyah, bersambung dengan dhamir jama', bersambung dengan dhamir muannas mukhatabah? Ini untuk menjelaskan apa yang disebutkan dalam matan. Jangan sampai kita bingung, loh ini maksudnya apa? Bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jama', dhamir muannas mukhatabah. Ini kan agak ribet kan? Ana jelaskan maksudnya itu ketika fiilnya itu bersambung dengan dhamir isnain, dhamir jama', dhamir muannas mukhatabah. Untuk ringkasnya, untuk simpelnya, ya ini pada af'alul khamsah. Karena af'alul khamsah itu merupakan fi'il yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Ya, begitu pula dhamir jama' dan dhamir muannas mukhatabah. Ya, itulah af'alul khamsah. Nah, inilah tanda dan tempat-tempat dari rafa. Inilah tanda dan tempat-tempat dari rafah.
Kita ulang. Kita ulangnya biar lebih difahami, biar lebih dikuasai lagi ya. Rofa, i'rab itu ada 4 bagian. Pembagiannya ada 4. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga khafat atau jar, yang keempat jazm. Ya, tisu enggak gitu. I'rab itu ada 4. Ada rafa, ada nasab, ada khafat atau jar, ada jazm. Nah. Yang pada isim 3, yang pada fi'il 3. Yang pada isim rafa, nasab, khafat. Yang pada fi'il rafa, nasab, jazm. Ya, rafa, nasab, jazm. Nah, yang kita baru kita selesai bahas tadi, tanda itu pembagian i'rab yang pertama, yakni rafa. Rafa itu memiliki 4 tanda. Ada doma. Ini tanda asli dari rafa. Kemudian ada juga waw, alif dan nun. 3 tanda ini merupakan tanda cabang, pengganti dari doma. Total semua tanda rafa ada 4. Ya, total semua tanda rafa ada 4. Ingat-ingat ini. Ya. Kemudian yang pertama doma, tanda rafa yang pertama yakni doma itu menjadi doma ini itu tempat-tempatnya pada apa saja. Tempat-tempat doma menjadi tanda rafa itu pada apa saja? Pada kata-kata apa saja? Ya. Ya, ini pada 4 tempat. Yaitu pada isim mufrad, pada jamak taksir, pada jamak muannats salim, dan pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun di akhirnya. Ya, kita ulang. Doma itu menjadi tanda rafa pada 4 tempat. Pada 4 kata. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada jamak muannats salim, dan yang keempat pada fi'il mudhari apabila tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Maksudnya apa? Tidak bersambung dengan dhamir tasniah, tidak bersambung dengan dhamir jama', tidak bersambung dengan dhamir muannats mukhatabah, ya tidak bersambung dengan nun niswa, tidak bersambung dengan nun taukid dan yang lain-lainnya. Ya, kalau kosong fi'il mudhari'nya dari perkara-perkara tersebut, ya maka dia tanda rafa'nya dengan dhamma. Paham ya? Ini 4 tempat kata yang rafa'nya dengan dhamma. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua pada rafa apa? Waw. Tadi kan dhamma tanda yang pertama, yang kedua waw. Nah, pertanyaannya, waw menjadi tanda rafa pada kata-kata apa saja? Waw menjadi tanda rafa pada kata-kata apa saja? Pada tempat waw itu di mana saja? Ya, ini pada kata apa-apa saja. Yaitu pada dua tempat, pada 2 kata. Ini pada apa? Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, dan yang kedua pada asmaul khamsah. Ya, jamak mudzakkar salim dengan asmaul khamsah itu rafa'nya dengan waw. Kita ulang. Tanda yang kedua dari rafa yaitu waw. Waw menjadi tanda rafa ini pada 2 tempat, pada 2 kata, yaitu pada jamak mudzakkar salim dengan pada asmaul khamsah. Yang ketiga, tanda yang ketiga dari rafa, apa itu? Alif. Alif menjadi tanda rafa itu hanya pada 1 tempat. Ya, hanya pada satu tempat. Apa itu? Yaitu pada tasniyatul asma. Ya, ini pada isi musanna. Enggak ada yang lain. Cuman pada isi musanna saja. Jelas sampai sini? Nah. Kemudian yang terakhir, tanda yang terakhir dari rafa yaitu apa? Nun. Doma, waw, alif, yang terakhir nun. Nun menjadi tanda rafa pada berapa tempat? Ya. Hakikatnya hanya pada 1 tempat. Nun menjadi tanda rafa itu hakikatnya hanya pada 1 tempat. Tetapi di sini musannif penulis matan
beliau ya menyebutkan seakan-akan pada tiga tempat. Ya, itu pada fi'il mudhari yang bersama dengan dhamir tasniyah, yang kedua fi'il mudhari yang bersama dengan dhamir jama', yang ketiga fi'il mudhari yang bersama dengan dhamir muannas mukhatabah. Tapi hakikatnya kita simpulkan ini hanya pada satu tempat. Yaitu pada apa? Pada af'alul khamsah. Pada af'alul khamsah, fi'il yang 5 yang mengikuti wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ketika fi'il mengikuti 5 wazan ini, af'alul khamsah, maka tanda rafa'nya itu dengan nun. Jelas sampai sini? Jelas ya, ikhwan? Nah, jadi ini ya pembahasan dari rafa ya. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Kalau tanda rofaknya, kalau fi'il mudhari tambah tanda rofaknya dhamma, kalau dia masuk penasab gimana bisa? Nah, kalau masuk penasab berarti masuk nanti ada pertanyaan di sini ya. Bagaimana dengan fi'il mudhari yang apa tadi? Yang masuk penasab. Ya, fi'il mudhari yang tanda rafanya dengan dhamma kemudian masuk penasab. Ya. Ketika fi'il mudhari yang tanda rafanya dhamma, lalu bagaimana ketika masuk penasab? Ya, jawabannya apa? Jawabannya berarti nanti fi'il mudhari'nya masuk dalam pembahasan mansubat. Masuk dalam pembahasan mansubat. Tanda nasab yang kedua yang akan kita bahas ini. Ya, jadi kalau dia asalnya kan ketika dia rafanya dengan dhamma, ya, rafanya dengan dhamma itu kan ketika tidak ada penasab, ketika tidak ada penjazm. Nanti ketika masuk penasab berarti dia tidak masuk lagi dalam pembahasan rafa. Ya, dia sudah masuk dalam pembahasan nasab. Begitu pula ketika masuk penjazm, maka dia juga tidak masuk lagi dalam pembahasan rafa, tapi sudah masuk dalam pembahasan manjuzum. Ya, masuk dalam pembahasan jazm ya. Jelas ya? Ada yang lain? Enggak ada ya? Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Alamatun nasbi. Ya. Alamatun nasbi. Tanda-tanda nasab. Ya, tanda-tanda nasab. Tanda-tanda nasab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala walin nasbi khamsu alamatin. Walin nasbi khamsu alamatin. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hasfun nuni. Ya. Pada nasab itu ada 5 tanda. Ya, jadi kita selesai dari rafa, sekarang kita masuk ke tanda i'rab yang berikutnya, pembagian i'rab yang berikutnya, yakni nasab. Ya, rafa selesai ya, rafa sudah selesai. Sekarang di nasab. Nasab itu memiliki 5 tanda. Nasab itu memiliki 5 tanda. Tanda yang pertama yaitu al-fathah. Tanda yang pertama yaitu fathah. Tanda yang kedua yaitu alif. Ya, tanda yang kedua yaitu alif. Tanda yang ketiga yaitu kasroh. Ya, kasroh. Tanda yang keempat yaitu ya. Dan tanda yang kelima yaitu hasfun nun. Ya. Ingat, nasab memiliki 5 tanda. Nasab memiliki 5 tanda. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, yang kelima hasfun nuni. 5 tanda dari nasab. Kalau rafa kemarin hanya 4.
doma, waw, alif, nun. Nasab 5. Fathah, alif, kasra, ya dengan hasfu nun. Ya, fathah, alif, kasra, ya dengan hasfu nun. Ini 5 tanda dari nasab. Diingat-ingat ya. Kita masuk di pembahasan berikutnya, mawadi'ul fathah. Tempat-tempat fathah. Ya, tempat-tempat fathah. Ya. Yakni fathah menjadi tanda nasab itu pada tempat-tempat apa saja. Ya, ini pada kata-kata apa saja. Ya, fathah itu menjadi tanda nasab pada tempat-tempat apa saja atau pada kata-kata apa saja. Kata apa saja yang tanda nasabnya itu dengan fathah. Jelas? Nah. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadi'a. Fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wal fi'lil mudhari' idza dakhala alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya. Maka adapun fathah itu menjadi tanda nasab. Fathah menjadi tanda nasab itu pada 3 tempat. Fi thalathati mawadi'. Pada 3 tempat. Ya. Tempat yang pertama yaitu pada isim mufrad. Tempat yang pertama yaitu pada isim mufrad. Tempat yang kedua yaitu pada jamak taksir. Dan tempat yang ketiga yaitu pada fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasib. Fi'il mudhari apabila masuk padanya penasab. Ya, masuk padanya penasab. Walam yattasil bi akhirih syai'un. Dan fi'il mudhari tersebut tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Ya, tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya. Kita ulang, fathah itu menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Ya. Yang pertama pada isim mufrad. Yang kedua pada jamak taksir. Dan yang ketiga pada fi'il mudhari apabila masuk padanya penasab, ya, dan fi'il mudhari tersebut tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Ya, tidak bersambung dengannya sesuatu pun. Jelas sampai sini? Nah. Jadi ada tiga tempat. Isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengannya sesuatu pun. Yang pertama, jadi rafa selesai. Sekarang kita masuk di nasab. Nasbun. Nasab tadi ada 5 tanda. Tanda yang pertama yaitu apa tadi? Fathah. Ya, fathah.
Al-fathatu. Ya, al-fathah. Debunya. Fathah itu menjadi tanda nasab pada berapa tempat tadi? 3 tempat. Pada isim mufrad, pada jamak taksir, dan pada fi'il mudhari yang apabila masuk padanya penasab dan tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Yang pertama isim mufrad. Al-ismul mufrad. Ya, pertama isim mufrad. Contohnya Ra'aitu rajulan. Rajulan. Ya, ra'aitu rajulan. Ya. Ra'aitu rajulan. Fokus kita di mana? Di isim mufrad. Ini rajulan. Rajulan ini merupakan kata yang mansub. Rajulan ini merupakan kata yang nasab. Rajulan merupakan kata yang nasab. Kenapa nasab? Amil. Ra'aitu di sini amilnya yang menjadikan rajulan menjadi nasab. Jelas? Tanda nasabnya apa? Fathah. Tanda nasabnya fathah. Mana fathahnya? Nih. Fathahnya ya. Kenapa nasabnya dengan fathah? Karena dia isim mufrad. Isim mufrad ketika dia nasab, maka tanda nasabnya dengan fathah. Jadilah ra'aitu rajulan. Ya. Nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Kenapa nasabnya dengan fathah? Karena dia isim mufrad. Kalau kita i'rab, ra'aitu rajulan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya, wa alamatu nasbi al-fathatu li'annahu ismul mufrad. Jelas ya? Nah. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Contohnya ra'aitu rijalan. Ra'aitu rijalan. Ra'aitu rijalan. Rijalan ini merupakan kata yang nasab. Kenapa nasab? Ini ra'aitu amil. Amilnya menjadikan dia mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Al-fathah. Mana fathahnya? Ya, fathah. Ya. Kenapa dia nasabnya dengan fathah? Karena dia jamak taksir. Nah, dia jamak taksir. Jadi kalau kita i'rab, ra'aitu rijalan maf'ulun bihi mansubun, nasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu jam'u taksir. Jelas? Nah, ini tempat yang kedua, yakni pada jamak taksir. Tempat yang ketiga, kata yang nasab dengan fathah
Tempat yang ketiga yaitu apa? Fi'il mudhari Masukkan penasab. idza dakhala alaihi nasibun fi'il mudhari ketika masuk padanya penasab. Fi'il mudhari idza apabila dakhala alaihi masuk padanya penasab. Ya, fi'il mudhari apabila masuk padanya penasab walam yattasil bi akhirih syai'un. Ya, dan tidak bersambung di akhirnya sesuatu pun. Ya. Tidak bersambung dengannya sesuatu pun. Fi'il mudhari bila masuk padanya penasab dan tidak bersambung dengannya sesuatu pun. Contohnya apa? Contohnya yaktubu Muhammadun ad-darsa. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Muhammad menulis pelajaran. Muhammad menulis pelajaran. Fokus kita mana? Yaktubu. Yaktubu ini merupakan fi'il mudhari. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Ini yang ketiga ya. Muhammad menulis pelajaran. Yaktubu di sini ini merupakan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai'un. Tidak bersambung sesuatu apapun dengannya. Ini yaktubu. Dia merupakan fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu apapun. Ya. Kemudian apa? Idza syaratnya dia nasab dengan fathah, syarat dia nasab tandanya dengan fathah. Idza dakhala alaihi nasibun. Jika masuk padanya penasab. Contohnya penasab lan. Lan ini merupakan penasab yang menjadikan fi'il mudhari mansub. Ketika masuk lan maka bukan lagi dengan dhamma di sini. Lan yaktuba Muhammadun ad-darsa. Muhammad tidak menulis pelajaran. Nah, ini fi'il mudhari idza dakhala al-nasb. Masuk padanya penasab. Mana penasab? Lan. Walam yattasil bi akhir syai'. Dan fi'il mudhari tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Maka tanda nasabnya dengan fathah. Maka tanda nasabnya dengan fathah. Jadi fathah di sini ya merupakan tanda nasab dari fi'il yaktubu. Yaktubu adalah fi'il mudhari dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhir syai'un. Jadi yaktubu mansub nasab, tanda nasabnya fathah. Kenapa dia tanda nasabnya fathah? Karena dia fi'il mudhari alladzi dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhir syai'un. Masuk padanya penasab lan dan tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Jelas sampai sini? Inilah 3 kata yang tanda nasabnya dengan fathah. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, dan yang ketiga fi'il mudhari apabila masuk padanya penasab dan tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Alhamdulillah selesai dari tanda fathah yang pertama, tanda nasab yang pertama yaitu fathah. Begitu pula tempat-tempatnya, ya kata-kata yang nasabnya dengan fathah. Insyaallah taala biidznillah pada pertemuan berikutnya fil qadim kita akan bahas tanda yang kedua dari fathah, ini alif. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa difahami. Jika ada pertanyaan bisa japri ana. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.